Jadi saya refresh sekali lagi apa yang dikatakan oleh teman saya itu Kiki. Saya nggak tahu, maaf, laki-laki atau perempuan ya, bro atau sis. Indigo adalah satu kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan roh-roh jahat atau mengerti beberapa peristiwa yang terjadi jauh sebelum dia lahir, atau juga yang baru akan terjadi di masa yang akan datang. Pada beberapa anak, kemampuan ini sudah muncul sejak kecil dan tanpa dipelajari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah indigo yang seperti ini adalah karunia dari Tuhan? Nah, kita harus definisikan dulu teman-teman, karunia itu seperti apa. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 1-4, dikatakan di sana, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Apa sih yang mau dimaksudkan dari bagian ini? Nah teman-teman, ayat ini menunjukkan bahwa pekerjaan Roh Kuduslah yang dapat membuat orang itu percaya pada Tuhan Yesus dan memiliki rupa-rupa karunia. Jadi artinya karunia itu kita harus definisikan dulu. Karunia itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan setelah dia percaya dan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang disebut sebagai karunia. Nah, berkaca daripada definisi yang demikian, maka kita baru mulai menelaah apa yang dimaksud, apakah indigo itu karunia dari Tuhan. Nah, pertama saya akan jawab, jika indigo ini dimiliki dari sejak kecil, berarti ini diperoleh bukan setelah bertobat. Maka indigo bisa dikategorikan bukan karunia dari Tuhan. Lalu yang kedua, tujuan dari karunia itu adalah untuk membangun jemaat dan juga untuk kepentingan bersama. Teman-teman kalau melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, jadi karunia itu Tuhan pakai untuk bisa membangun jemaat Tuhan. Ya, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi poinnya adalah karunia itu dipakai untuk membangun jemaat atau untuk kepentingan bersama. Nah, seringkali teman-teman, orang-orang yang memiliki kemampuan indigo seperti itu adalah orang-orang yang tidak berafiliasi. Saya tidak menghakimi ya, saya tidak menghakimi semuanya. Tetapi beberapa di antara mereka mengedepankan pengalaman mereka tanpa didasari apa kata Alkitab. Begitu ya. Dan ketiga, yang terakhir, kenapa poin saya indigo itu bukan karunia dari Tuhan? Karena mereka biasanya tergabung menggunakan konsep-konsep yang sangat berbau sebagai New Age Movement. New Age Movement itu sangat panteistik. Apa sih? Saya terjemahkan dulu ya. Panteistik itu percaya bahwa di dalam diri kita punya potensi seperti Tuhan. Jadi kita ini adalah Allah-Allah kecil yang bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Kurang lebih kita Allah-Allah kecil, begitu ya. Banyak konsep dan kosakata yang mereka gunakan adalah tipikal gerakan zaman baru. Auro, energi positif, negatif, pencerahan secara mistis, penggalian potensi diri tanpa batas, dan lain sebagainya. Nah, saya mengungkapkan 3 alasan inilah, maka saya melandasi bahwa indigo ini bukanlah karunia dari Tuhan. Ya, bukanlah karunia dari Tuhan. Berkaca kalau ini dimiliki dari sejak masih kecil.